teman-teman, perkenalkan nama saya Audi Salsabila Putri Mahawira dengan NIM 64231958. Saya biasa dipanggil Audi. Halo, perkenalkan nama saya Waida Ginazara dengan NIM 64231945. Saya biasa dipanggil Nana. Perkenalkan, nama saya Salina Nur Aulia dengan NIM 64231901, biasa dipanggil Ina. Halo guys, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 64231913, biasa dipanggil Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bu Ratna Kartikasari, Esos MM, kami dari kelompok 5, kelas 3B, kami akan membahas mengenai analisa dinamika kelompok organisasi, pemimpin formal dan informal pada studi kasus Susi Pujiastuti dan Buya Hamka. Pada materi kali ini akan dibahas oleh Salsabila pada bab 1. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah kepemimpinan merupakan suatu yang penting dalam sebuah organisasi. Sumber daya yang ada dalam organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan atau leadership dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin leader dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Selain itu, faktor yang sangat berperan penting adalah faktor kepemimpinan. Pemimpin berperan besar dalam mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Pemimpin berfungsi untuk memandu, menuntun, membimbing, membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin dua komunikasi yang baik, serta melakukan pengawasan secara teratur dan mengarahkan pada bawahannya kepada sasaran yang ingin dituju. Peran kepemimpinan juga merupakan suatu cara yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat dan keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi, baik secara keseluruhan maupun sebagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan untuk membangkitkan motivasi atau semangat kerja pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting di mana akan mempengaruhi kreativitas dan inovasi organisasi. Mumford dan Hunter 2005. Pertama, pemimpin dapat menjadi panutan untuk berperilaku kreatif. Jauzi dan Dion 2003. Kedua, pemimpin bisa menyediakan sumber daya seperti waktu, perdana, dan informasi yang diperlukan dalam menjalankan usaha kreatif. Peter, Palmon, dan Iris 2004. Ketiga, pemimpin dapat memberi penyegaran dan memberi energi kepada bawahan mereka agar bawahan dapat berpikir lebih kreatif. Atwater dan Cameli 2009. Keempat, pemimpin memperlihatkan dukungan terhadap bentuk perilaku kreatif dengan memberikan dukungan relasional kepada bawahan. Arad Hasan dan Schneider 1997. Dan yang terakhir, pemimpin dapat mempengaruhi tingkat kreativitas karyawan dengan membentuk tim atau organisasi. Amabil, Scherzo, Moneta, dan Kramer 2004. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan analisa kepemimpinan. Manfaat dari analisa kepemimpinan ada 3. Yang pertama, untuk menambah wawasan kita mengenai arti kepemimpinan dan pemimpin. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa pengaruhnya pemimpin yang kita analisa. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan kita terhadap evaluasi pengembangan diri seorang pemimpin dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Dan yang lalu untuk kegunaan dari analisa kepemimpinan itu ada 3 juga. Yang pertama untuk mengetahui perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri, selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, untuk memandang ke depannya, apakah seorang pemimpin tersebut dapat mengevaluasi hal-hal yang terjadi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah seorang pemimpin mampu dalam mengambil keputusan. Next. Selanjutnya bab 2 atau kajian pustaka akan disampaikan oleh teman saya, yakni Sabrina Nur Aulia. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin secara etimologi, pemimpin berasal dari kata dasar pimpin, berarti bimbing atau tuntun. Dengan begitu, di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang dipimpin, rakyat, dan yang memimpin, imam. Setelah ditambah awalan pe menjadi pemimpin, berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaannya, komunikasi, sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompok untuk mendapat bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Next. Selanjutnya, ada sejarah munculnya pemimpin dan kepemimpinan. Sejarah munculnya pemimpin telah ditemukan berbagai pandangan dan pendapat yang mana pendapat tersebut berupa teori yang dapat dibenarkan secara ilmiah, ilmu pengetahuan, atau secara praktek. Munculnya pemimpin adalah proses dinamis yang terjadi ketika seorang dianggap sebagai pemimpin oleh orang lain, dan sebagian orang memilih untuk mengikutinya. Sedangkan munculnya kepemimpinan, pada dasarnya suatu kepemimpinan muncul bersamaan dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman Nabi dan nenek moyang. Di sini terjadi perkumpulan bersama yang kemudian bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya dari kepunahan, sehingga perlu suatu kepemimpinan. Pada soal itu, seorang yang dijadikan pemimpin adalah orang yang paling kuat, paling cerdas, dan paling pemberani. Jadi, kepemimpinan muncul karena adanya peradaban dan perkumpulan antara beberapa manusia. Next. Teori dan kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 4 macam, yaitu 1. Teori genetis. Berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan menjadi pemimpin, dengan kata lain, ia mempunyai bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, teori sosial. Mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Yang ketiga, teori ekologis. Merupakan gabungan dari teori yang pertama dan yang kedua. Ialah untuk menjadi seorang pemimpin perlu bakat, dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Kemungkinan untuk mengembangkan bakat ini tergantung kepada lingkungan, waktu, dan keadaan. Yang keempat, teori situasi. Menurut teori ini, setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu saja, karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Dalam situasi lain, di mana kelebihannya tidak diperlukan, ia tidak akan menjadi pemimpin, bahkan mungkin hanya menjadi pengikutnya saja. Next. Sedangkan tipe kepemimpinan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama,
ada kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, kepemimpinan otoriter, yaitu di mana seorang pemimpin yang punya tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain berada di tangannya. Yang ketiga, kepemimpinan bebas atau disebut laissez-faire leadership, yaitu tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa bawahan atau anggota sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sesedikit mungkin adanya pengarahan dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir, kepemimpinan karismatik atau disebut charismatic leadership, yaitu tipe dan gaya kepemimpinan karismatik ini menekankan pada karakteristik dari kualitas pemimpin yang cukup istimewa, sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para pengikutnya. Kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat, serta dipercayai oleh pengikutnya berdasarkan wibawa dan daya tarik yang dimiliki seorang pemimpin. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Audi. Pemimpin formal dan pemimpin informal. Pada umumnya, pemimpin formal berada pada lembaga formal juga, dan keputusan pengangkatannya sebagai pemimpin berdasarkan surat keputusan yang formal. Seorang pemimpin formal bisa saja hanyalah seorang kepala yang memiliki wewenang sah berdasarkan ketentuan formal untuk mengelola anggotanya, atau jika dalam organisasi memiliki wewenang untuk membawahi dan memberi perintah pada bawahan-bawahannya. Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kualitas unggul. Dia mencapai kedudukan sebagai seorang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Salsabila. Baik, selanjutnya ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok sebagai dampak kepemimpinan yang diterapkan. Dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan, atau perkembangan diri dari suatu bidang tertentu, atau suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lain. Karena adanya pertalian yang langsung di antara unsur-unsur tersebut, pengertian dinamika ini lebih menekankan pada gerakan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Artinya, sumber geraknya berasal dari dalam kelompok itu sendiri, bukan dari luar kelompok. Dipahami oleh teori kekuatan yang terjadi di dalam sebuah kelompok. Akibat dari proses interaksi antar anggota kelompok, kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Apabila memenuhi kualifikasi, yaitu keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok. Nah, kecil. Ulang ya. Adanya kesadaran kelompok, suatu perasaan mengenai adanya kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Terjadinya interaksi dan kemampuan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu yang telah disepakati. Dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama. Salah satu tugas pemimpin ialah memperhatikan dinamika kelompok yang memiliki emosi, afeksi, sentimen, semangat jiwa, dan kepribadian yang khas unik. Hendaknya pemimpin dapat membedakan antara kelompok massa liar dengan kelompok primer atau informal, dan kelompok sekunder atau kelompok formal. Di dalam kelompok massa liar atau mob tidak terdapat interrelasi pribadi atau personal karena setiap individu sifatnya anonim, tidak dikenal.
tanpa nama dan akan hilang begitu saja dalam arus. Ini kalau gue baca, Darjan nggak di itu. Nah, ini siapa ya? Masih gue, anjing gue panjang banget. Ya udah. Selanjutnya, beberapa dinamika yang dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan. Pemimpin yang memahami dinamika kelompok dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk menciptakan kelompok yang kohesif dan produktif. Pemimpin dapat menggunakan berbagai gaya kepemimpinan seperti menjadi direktif, pelatih, dan delegator. Yang kedua, peran pemimpin. Pemimpin memiliki peran besar dalam dinamika kelompok. Pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang tepat agar dinamika kelompok positif dapat berkembang. Terakhir, ada persepsi anggota. Persepsi anggota terhadap pemimpin dapat dipengaruhi dinamika kelompok. Dinamika kelompok yang positif dapat ditandai dengan 1. Tingkat kepercayaan yang tinggi antara anggota saling bertanggung jawab, anggota bekerja sama setelah keputusan dibuat. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif penting dalam perkembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan mencapai tujuan organisasi akan menjadi tantangan. Selanjutnya, bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, Audi. Bab 3, pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal yang akan kita bahas yaitu pada Bu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti merupakan seorang Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sampai 2019. Beliau memiliki doktorat. Susi Pujiastuti beliau merupakan perempuan yang lahir di Pangandaran tanggal 15 Januari 1965. Usia beliau sekarang 59 tahun. Beliau memiliki pengalaman kerja yang luas dan beragam, yaitu sebagai pengusaha perikanan yang dibangun pada tahun 1983 berlokasi di Pangandaran, Jawa Barat. Usahanya berkembang pesat sehingga dia mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine, produk yang mengolah dan mengekspor sampai ke pasar internasional. Selanjutnya, beliau mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation pada tahun 2000. Penerbangan yang dikenal dengan maskapai Susi Air, meski bertujuan untuk mengangkut hasil perikanan di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, beliau dipromosikan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014 sampai 2019. Beliau mengambil langkah tegas dalam memberantas penangkapan ikan legal dan mempromosikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, serta menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ilegal. Next. Susi Pujiastuti juga dikenal sebagai tokoh independen secara politik yang lebih fokus pada isu-isu yang menjadi perhatian beliau, terutama di kelautan, perikanan, dan lingkungan yang tidak berdasarkan kepentingan partai. Beliau juga tidak bergabung dalam partai politik. Beliau dipilih berdasarkan kompetensinya di bidang perikanan dan kelautan, serta prestasinya sebagai pengusaha sukses di sektor tersebut. Tanggung jawab yang dimiliki Susi Pujiastuti ialah memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memastikan program berjalan dengan baik, memajukan sumber daya alam kelautan Indonesia. Adapun tugas beliau sebagai berikut. Yang pertama, mengawal kebijakan tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Yang kedua, berkontribusi pada pelaku bisnis perikanan dan nelayan kecil. Yang ketiga, menjalankan program KUM atau kredit usaha mikro untuk nelayan kecil. Kewenangan yang dimiliki yaitu yang pertama, memberlakukan pelarangan transshipment atau alih muatan di tengah laut. Yang kedua, menekan penangkapan ikan ilegal. Yang ketiga, menenggelamkan kapal-kapal asing yang kedapatan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Adapun tipe kepemimpinan beliau ada 4. Menurut Hersey dan Blanchard atau Robbins and Coulter 2010, Telling dalam kurung pekerjaan tinggi relasi rendah, Menteri Susi menyampaikan bahwa job desk yang beliau miliki dapat terorganisir dengan jelas agar mencapai tujuan yang tepat. Selling atau pekerjaan tinggi relasi tinggi, beliau mendukung penuh kegiatan Save Our Littoral Life atau SOLL. Beliau juga memberikan apresiasi pada kegiatan SOLL kepada Komandan Korps Marinir dan Komar, Maijen TNI Buyung Lalana SE,
dalam memelihara karang yang ditanam. Partisipasi atau pekerjaan rendah relasi tinggi, Menteri Susi berpartisipasi dan ikut serta dalam pengeboman kapal milik Thailand di perairan Dempo, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Delegating atau pekerjaan rendah relasi rendah, Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh Indonesia dapat membantu mencapai program kerja yang telah disampaikan oleh Menteri Susi, sehingga ada program yang dapat didelegasikan. Next. Susi Pujiastuti adalah mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan out of the box dalam konteks dinamika kelompok. Kepemimpinan Susi Pujiastuti dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Susi dikenal memiliki karisma yang kuat. Dia mampu menarik perhatian publik di bawahannya dengan kepribadian yang berani, sikap yang tidak konvensional, dan semangat untuk melawan praktik ilegal, terutama dalam pemberantasan pencurian ikan atau illegal fishing. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan transparan. Susi sering berkomunikasi dengan cara yang lugas dan transparan. Hal ini menciptakan suasana kerja yang jelas di mana setiap orang tahu tujuan dan tanggung jawab mereka. Dia tidak ragu untuk berbicara langsung dan terbuka yang membuatnya dihormati sekaligus dikritik oleh beberapa kalangan. Yang ketiga, kolaborasi dan tim yang efisien. Meskipun Bu Susi sering dianggap sebagai pemimpin yang kuat dan independen, dia juga memiliki atau membentuk tim yang efisien di kementeriannya. Dia mendorong kolaborasi yang efektif antara berbagai unit kerja untuk mencapai tujuan, terutama untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. Yang keempat, pengambilan keputusan yang cepat dan tegas. Bu Susi dikenal sebagai pemimpin yang cepat dalam pembuat keputusan. Ini dapat mempengaruhi dinamika kelompok karena mendorong timnya untuk bekerja dengan ritme yang sama secepatnya dan untuk menuntut hasil yang maksimal sehingga menciptakan suasana kerja yang produktif namun juga menantang. Yang kelima, inovasi dan dukungan untuk perubahan. Selama masa jabatannya, Bu Susi berani melakukan inovasi dalam mengambil langkah-langkah yang tidak biasa seperti menenggelamkan kapal-kapal asing secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa dia mendukung perubahan dan pembaruan dalam kelompok organisasi yang dia pimpin. Yang keenam, tekanan dan konflik. Dinamika kelompok di bawah pimpinan Bu Susi memungkinkan untuk mengalami tekanan, terutama bagi anggota yang tidak bisa mengikuti gaya kerjanya yang cepat dan tegas. Namun tekanan ini juga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari tim yang mampu beradaptasi dengan ekspektasinya. Secara keseluruhan, dinamika kelompok di bawah Bu Susi cenderung dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang tegas, progresif, dan inovatif, dengan ekspektasi tinggi terhadap kinerja dan hasil. Next. Contoh kasus atau permasalahan yang terjadi ialah pada penangkapan ikan ilegal negara Thailand yang memasuki perairan Indonesia untuk mengambil seluruh ikan yang ada di Laut Tanjung Pinang dengan berbagai peringatan tegas oleh Susi Pujiastuti. Bahwasannya beliau melarang kapal asing memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, apalagi untuk kepentingan negaranya sendiri dalam mencari keuntungan yang lebih dan merugikan banyak pihak, terutama sumber daya laut seperti terumbu karang dan ikan yang diambil oleh warga asing. Dan selanjutnya Bu Susi menenggelamkan kapal tersebut di perairan pada tanggal 7 Oktober 2019. Upaya dalam menangani kasus tersebut ialah beliau menenggelamkan 2 kapal di laut lepas dengan dibocorkan dan diisi air, sedangkan 2 kapal lainnya dijadikan monumen di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau KPT Natuna. Analisa berdasarkan tokoh tersebut ialah Menteri Susi Pujiastuti sudah layak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan karena beliau berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, menjaga NKRI terutama sumber daya laut yang dapat terjaga dengan baik dari warga negara lain yang ingin mengambil kekayaan laut kita. Poin penting yang harus dilakukan oleh pemimpin tersebut agar makin lebih baik ialah meneruskan kepemimpinan dan mengambil langkah tegas serta melakukan kerjasama dengan TNI Laut dalam menjaga NKRI di sumber daya laut yang dimiliki.
agar terus terjaga dengan harapan memajukan biota laut Indonesia agar lebih bertambah luas dan tertanam dengan baik di perairan Indonesia. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Waidah. Materi yang kali ini saya akan bahas adalah pemimpin formal. Ada Buya Hamka. Abdul Malik Karim Abdullah merupakan nama asli dari Buya Hamka. Beliau lahir di Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Beliau merupakan seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di dunia politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustafa mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Selain aktif di Muhammadiyah, Hamka juga merupakan anggota Partai Masyumi sebelum dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Kemudian, ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI terbentuk pada 26 Juli 1975, Hamka dipilih secara aklamasi sebagai Ketua MUI. Ia pun menjadi Ketua MUI pertama dalam sejarah. Buya Hamka bernama lengkap Dr. Handes Dr. Haji Abdul Malik Karim Abdullah adalah seorang tokoh ulama, sastrawan, dan pemikir nasionalis Indonesia yang dihormati. Lahir di Sumatera Barat dan tumbuh dalam lingkungan pendidikan agama yang ketat, Hamka memiliki gelar doktor honoris causa di Universitas Al-Azhar sebagai pengakuan kontribusinya dalam bidang keislaman dan pemikiran budaya. Saat menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1975, ia berusia sekitar 67 tahun dan membawa pengalaman. Next. Panjang dalam dunia pendidikan, sastra, dan dakwah. Sebagai penulis produktif, Hamka dikenal luas melalui karya-karyanya yang mengunggah pemikiran seperti novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang menggambarkan kritik sosial dengan pandangan Islami. Di luar kiprah keagamaan, Hamka tidak berafiliasi secara resmi dengan partai politik, tetapi dikenal sebagai tokoh nasionalis yang moderat dan berpengaruh. Pendekatannya yang toleran terhadap keanekaragaman budaya dan pemahaman agama di Indonesia menjadikannya sosok inspiratif yang mampu menjembatani antara nilai tradisional dan modern. Sikapnya yang moderat dan toleran serta pandangan yang berpijak pada prinsip kemanusiaan membuat Buya Hamka sangat dihormati oleh berbagai kalangan di masyarakat Indonesia. Buya Hamka dikenal menerapkan tipe kepemimpinan visioner dan transformasional yang berakar pada nilai-nilai Islam dan kebudayaan Indonesia. Sebagai pemimpin Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan tokoh penting di Muhammadiyah, ia tidak hanya berfokus pada nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mendorong pemikiran dan tindakan yang memajukan umat Islam secara intelektual dan moral. Buya Hamka dikenal menerapkan tipe kepemimpinan visioner dan transformasional yang berakar pada nilai-nilai Islam dan kebudayaan Indonesia. Sebagai pemimpin Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan tokoh penting di Muhammadiyah, ia tidak hanya berfokus pada nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mendorong pemikiran dan tindakan yang memajukan umat Islam secara intelektual dan moral. Kepemimpinan visionernya terlihat dalam pandangan tentang Islam yang tidak hanya berkutat pada ritual, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan keadilan yang memperkuat posisi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam kepemimpinan transformasional, Hamka menginspirasi dan memotivasi umat untuk mengejar kemajuan spiritual dan duniawi dengan pemahaman yang inklusif. Sikapnya yang toleran, moderat, dan inklusif dalam memahami keberagaman membuatnya dihormati oleh berbagai kelompok, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga lintas agama dan budaya. Melalui pendekatan moderat, Buya Hamka juga berusaha menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisi dan kebutuhan masyarakat modern. Memberikan keteladanan yang mendalam tentang bagaimana nilai keislaman bisa berdampingan dengan konteks kebangsaan. Kepemimpinan Hamka mengedepankan integritas, kasih sayang, dan kebijaksanaan, menciptakan warisan yang hingga kini terus mempengaruhi tokoh-tokoh dan lembaga keagamaan di Indonesia.
Dinamika kelompok yang terjadi di sekitar Buya Hamka beragam, terutama karena perannya yang penting dalam organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebagai tokoh ulama, sastrawan, dan pemimpin, Buya Hamka berhadapan dengan berbagai spektrum pandangan di kalangan ulama, pemerintah, dan masyarakat umum. Di Muhammadiyah, Buya Hamka merupakan salah satu tokoh yang menguatkan posisi Islam modernis dan memadukan pendekatan keagamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pada masanya sempat memicu diskusi dan perdebatan di antara anggota organisasi. Hal ini karena Muhammadiyah memiliki keberagaman pendekatan terhadap praktik dan pemahaman agama, dan Hamka berhasil memainkan peran sebagai penyeimbang antara tradisionalisme dan modernitas. Sebagai ketua umum pertama MUI, Hamka juga mengalami dinamika kelompok yang lebih luas lagi. Di satu sisi MUI terdiri dari beragam ulama dengan latar belakang pemikiran yang berbeda, mulai dari tradisional hingga modern. Di sisi lain, posisi MUI sebagai lembaga penuntut fatwa nasional menempatkan Hamka dalam situasi yang kompleks karena ia harus menjaga independensi lembaga ini dari pengaruh politik pemerintah yang pada saat itu memiliki kepentingan untuk merangkul dukungan ulama. Buya Hamka terkenal dengan sikapnya yang berprinsip dan tidak mudah terpengaruh, yang sempat membuatnya berseberangan dengan pemerintah dalam beberapa kasus seperti dalam fatwa tentang perayaan Natal bagi umat Islam. Meski menuai kontroversi, Hamka tetap dihormati karena keteguhan dan integritas yang justru mempersatukan banyak pihak di tengah perbedaan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Salsabila. Selanjutnya ada kasus permasalahan yang pernah terjadi, ialah beliau pernah dipenjara karena dituduh menggelar rapat Tangerang untuk merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Agama dan Presiden Soekarno. Selanjutnya, upaya dalam penanganan kasus tersebut ialah beliau dipenjara selama 2 tahun 4 bulan meski tidak ada bukti. Selanjutnya, analisa dari kelayakan Buya Hamka dalam menjadi seorang pemimpin ialah layak karena beliau sudah banyak mendirikan berbagai macam organisasi yang kini masih berjalan dan menciptakan berbagai hal yang sangat berpengaruh pada keagamaan di Indonesia serta sebagai tokoh ulama Indonesia. Upaya yang perlu ditingkatkan oleh beliau ialah perlu melakukan kewaspadaan terhadap siapapun karena seorang pemimpin diperlukan sikap dan situasi itu agar jauh dari permasalahan yang terjadi. Next. Selanjutnya, bab 4 akan disampaikan oleh Nana. Kesimpulan, kepemimpinan menurut Susi Pujiastuti ditandai oleh keberanian, ketegasan, dan inovasi. Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi menunjukkan ketegasan dalam mengambil keputusan seperti penenggelaman kapal pencuri ikan yang mencerminkan komitmennya terhadap kedaulatan dan perlindungan sumber daya alam Indonesia, mendorong penerapan teknologi dan pendekatan kreatif dalam pengelolaan sektor kelautan, berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Susi juga mengedepankan transparansi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan, membangun kepercayaan publik. Selain itu, memiliki visi yang kuat mengenai keberlanjutan lingkungan, mendorong kebijakan yang ramah terhadap ekosistem laut dengan latar belakang yang unik dan dedikasi yang tinggi. Susi Pujiastuti menjadi teladan kepemimpinan yang inspiratif, menunjukkan bahwa kesuksesan yang dapat dicapai melalui kerja keras dan integritas. Adapun kepemimpinan menurut Buya Hamka berfokus pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, di mana seorang pemimpin diharapkan tidak hanya memiliki posisi tetapi juga tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Buya Hamka menekankan pentingnya akhlak yang baik sebagai landasan kepemimpinan, di mana pemimpin harus menjadi teladan dalam tindakan dan keputusan yang diambil. Ia percaya bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan keadilan, serta mendengarkan aspirasi rakyat agar kebijakan yang diambil dapat relevan dan bermanfaat. Selain itu, Buya Hamka mendorong pemimpin untuk memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi orang lain, serta membangun kerjasama yang solid dalam tim. Dengan pandangan ini, Buya Hamka menggambarkan kepemimpinan yang ideal dan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pengabdian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada saran. Kepemimpinan mencakup pentingnya pengembangan visi yang jelas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Seseorang pemimpin yang efektif harus mampu
menyampaikan tujuan secara transparan kepada tim sehingga semua anggota merasa terlibat dan termotivasi untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, mendengarkan masukan dari anggota tim sangat krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Pemimpin juga sebaiknya menunjukkan keteladanan dan tindakan serta berani mengambil keputusan yang sudah ketika diperlukan. Investasi pada pengembangan keterampilan tim dan merayakan keberhasilan bersama dapat meningkatkan semangat dan produktivitas. Dengan memadukan keberanian, keterbukaan, dan komitmen terhadap pertumbuhan, seorang pemimpin dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan mendorong kesuksesan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.